Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sebagian dari saudaraku sampai saat ini masih ada yang gelisah, Kang. Umur saya ini sudah hampir 30, Kang. Saya belum juga menikah. Ada juga, Kang, saya ini wajahnya cantik loh, Kang. Loh kok mengapa dalam hal ini belum juga menikah? Namun sebelum saya membahas akan hal ini, pada kesempatan video kali ini dan seterusnya, ketika saya menjelaskan beberapa ulasan spiritual, saya akan mengkajinya dalam dua literatur. Yang pertama literatur Islami, yang kedua yaitu literatur spiritual. Yang perlu dipahami bahwasanya hakikat jodoh ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kejadian yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini, hakikatnya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi jenengan semuanya yang dalam hal ini belum menikah, jangan khawatir. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kun, maka fayakun akan terjadi. Dan hal tersebut merupakan tauhid, keimanan yang perlu ditanamkan di dalam diri kita. Keimanan tersebut, keyakinan tersebut harus senantiasa diri kita bangkitkan. Karena ketika diri kita tidak meyakini akan hal ini, maka secara Islami hal ini sudah bertentangan dengan hakikat untuk mempermudah jodohnya. Kemudian berkenaan dengan masalah itu, manusia hilang keyakinannya karena ketakutan yang terlalu berlebihan. Padahal dalam beberapa kalam yang sudah diterangkan oleh para guru sejati, bahwasanya setiap makhluk ini memiliki pasangan. Namun karena manusianya ini keyakinannya hilang karena ketakutannya yang terlalu berlebihan, menjadikan jodohnya ini semakin lama. Karena orang ini belum bisa pasrah, belum bisa memasrahkan hatinya dan dirinya secara penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang semacam ini berada di posisi zulumat, yaitu orang-orang yang tersesat, yang hatinya ini masih tertutupi dengan kebenaran. Ketika dalam hati seseorang hakikatnya sudah bisa meyakini bahwasanya jodoh itu mutlak ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tugas selanjutnya itu yaitu dengan usaha. Nah, ketika diri kita sudah mengiktikadkan, meniatkan sebuah usaha, maka dalam keyakinan Islami, dalam hal ini jika diri kita merujuk kepada keyakinan Islami, maka bisa membaca Ya Latif sebanyak 10.000 kali, tujuannya untuk mempermudah jodoh, dan juga membaca Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tujuannya semacam ini, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mempermudah jalannya jodoh. Hal ini jika dikaji secara Islami. Kemudian jika dikaji secara syarat kejawen bagaimana, Kang? Begini. Yang pertama, jika dikaji secara syarat kejawen, maka akan ada kaitannya dengan energi spiritual ataupun khodam spiritual. Jadi mohon maaf jika di luaran sana ada yang mengatakan ustadz, ada yang mengatakan seseorang yang mengajarkan secara Islami, maka hal yang diajarkan itu dengan mendawamkan Ya Latif sebanyak 10.000 kali, kemudian Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir, ataupun dengan membaca Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir sebanyak 100 kali.
Baru kalau diri Anda ini tidak mampu untuk mendalami secara spiritual ini dikarenakan ada beberapa hal, maka secara keyakinan spiritual bisa memanfaatkan khodam perikahyangan. Dalam khodam perikahyangan ini ada dalam sarana jimat pengasihan dan juga minyak pelet semar. Tergantung jenengan. Ketika jenengan ingin menjalankannya secara islami, monggo saya persilakan. Namun jika dalam hal ini ada beberapa kesibukan ataupun ada beberapa hal lainnya, monggo bisa dikaji secara spiritual kejawen. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada beberapa ucapan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan bagi saudaraku semuanya. Jika jenengan masih kebingungan dengan beberapa kalimat yang saya ucapkan, nanti bisa tuliskan pertanyaannya di bagian kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.